Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara semua sehat-sehat walafiat dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Kita memang perlu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Dan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita, dan menuntun hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar acara Menerima hari ini. Ini semua adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk mengisi hidup kami, sehingga kami hidup di dalam jalan kebenaran. Kami harus mempersiapkan diri kami untuk menunggu dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Karena Yesus akan segera datang dan kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya ingin membahas menerima dengan materi yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena memang saat inilah saat yang tepat untuk jemaat mendengarkan tentang hal-hal mengenai akhir zaman, supaya kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dunia makin jahat, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan akan senantiasa dipelihara, dituntun oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai pembela kita, sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar mengenai akhir zaman, itu memang ada suatu ilmu di dalam teologi yaitu yang dikatakan eskatologi. Kalau perhatikan, eskatologi ini merupakan suatu pelajaran doktrin mengenai akhir zaman yang berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama adalah eskatos, yang berarti yang akhir, yang terakhir, yang penghabisan, dan logos, itu bisa diartikan doktrin, ajaran, atau paparan. Nah, secara keseluruhan, eskatologi berarti doktrin mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa penghabisan atau peristiwa-peristiwa yang terakhir, dan yang sekarang sangat populer sekali dengan istilah doktrin tentang akhir zaman. Di dalam ilmu teologi, eskatologi itu termasuk dalam bidang teologi sistematika, yang merupakan bidang teologi yang berusaha menemukan, merumuskan, mempertahankan dasar iman, sambil menyelidiki cara perjalanan iman di dalam berpikir dan di dalam bertindak, ya. Jadi saudara sekalian, yang dipersoalkan adalah apa yang harus dipegang sebagai dasar iman dari segala yang tertulis, dan bagaimana kita patut berpikir dan bertindak dalam konteks kita berada pada saat kita sekarang ini. Kita akan langsung saja membahas mengenai materi yang pertama, saudara, yaitu materi tentang pembagian zaman. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pembagian zaman, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti kita ini sudah hidup di zaman apa, ya. Kita bisa mempersiapkan diri kita bahwa kita ini sedang hidup di zaman apa. Ada beberapa versi dalam pembagian zaman pada sejarah manusia yang tercakup di dalam rencana keselamatan Allah. Dalam hal ini saya hanya akan membahas dua versi saja pembagian zaman. Yang pertama, pembagian zaman menurut Scofield. Ya, Scofield membagi zaman itu menjadi 7 zaman. Yaitu yang pertama adalah zaman tanpa dosa, yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan innocency age. Itu bisa dibaca dalam Kejadian 1 ayat 28. Dimulai dari penciptaan manusia sampai pengusiran manusia dari Taman Eden. Jadi
pada saat manusia diciptakan sampai Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu disebut zaman tanpa dosa. Kemudian yang kedua adalah zaman hati nurani, yang disebut juga conscience age. Kejadian 3 ayat 23. Dimulai dari pengusiran Adam dari Taman Eden sampai peristiwa air bah, yaitu ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sampai peristiwa air bah, itu disebut zaman hati nurani. Yang ketiga, zaman pemerintahan manusia atau human government, Kejadian 8 ayat yang kedua. Dimulai dari air bah sampai timbulnya berbagai macam bahasa atau perserakan bangsa-bangsa, atau juga saat panggilan Abraham. Jadi itu tidak berselang banyak, saudara. Peristiwa Menara Babel di mana bangsa-bangsa berserak dan peristiwa panggilan Abraham itu tidak terlalu terpaut. Itu adalah tanda batas akhir dari zaman pemerintahan manusia. Kemudian di zaman perjanjian atau zaman patriark, disebut juga promise age. Kejadian 12 ayat yang pertama, dimulai dari Abraham sampai penerimaan Taurat di Gunung Sinai. Kemudian yang kelima, zaman hukum Taurat atau law age. Keluaran 19 ayat 8, dimulai dari Gunung Sinai atau saat keluar dari Mesir sampai Gunung Kalvari atau saat Yesus disalibkan. Jadi dari Gunung Sinai sampai Gunung Kalvari itu zaman hukum Taurat. Yang keenam adalah zaman anugerah atau grace age. Yohanes 1 ayat 17, dimulai dari kematian dan kebangkitan Kristus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian yang ketujuh adalah zaman kerajaan atau kingdom age. Efesus 1 ayat 10, dimulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali sampai akhir kerajaan milenium 1000 tahun damai. Nah, ada 7 pembagian zaman dari Scofield. Nah, dari 7 pembagian zaman itu, yang pertama adalah zaman tanpa dosa, yang kedua zaman hati nurani, yang ketiga zaman pemerintahan manusia, yang keempat zaman perjanjian atau zaman patriark, yang kelima zaman hukum Taurat, yang keenam zaman anugerah, yang ketujuh zaman kerajaan. Nah, kita sedang berada di mana di dalam pembagian ketujuh zaman dari Scofield ini? Kita baru masuk, kita ada di zaman yang keenam, yaitu zaman anugerah, yang dimulai dari kematian dan kebangkitan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Kita sudah masuk dalam zaman anugerah ini. Nah, ketika Yesus datang kedua kali, saudara, maka pintu anugerah akan ditutup. Jadi tidak ada lagi, kalau orang mau bertobat setelah Yesus Kristus datang, itu tidak ada kesempatan lagi. Jadi kesempatan kita diselamatkan itu adalah apakah kita bertobat ketika Yesus sudah datang ke dunia kedua kali. Bukan setelah Yesus datang ke dunia kedua kali, itu sudah di luar zaman anugerah, tidak ada lagi anugerah. Jadi kalau orang tidak bertobat sebelum Yesus datang kedua kali, dia tidak akan diselamatkan. Itu sebabnya kita harus hati-hati hidup di zaman kita ini, karena kita sudah memasuki zaman akhir yang disebut sebagai zaman anugerah, ya. Zaman anugerah atau grace age di dalam pembagian zaman dari Scofield, saudara. Dan ada satu zaman lagi dari Scofield, yaitu zaman kerajaan. Itu adalah zaman kerajaan 1000 tahun damai. Itu akan dimulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali sampai langit baru, bumi baru. Ya, sampai langit baru, bumi baru. Jadi itu zaman kerajaan 1000 tahun damai, tapi kita berbicara bahwa kita saat ini sedang berada di zaman anugerah. Ya, kita masih tetap mendapatkan anugerah Allah untuk tetap bertobat dari setiap dosa-dosa kita
Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan supaya kita tidak sampai masuk neraka, saudara. Nah, itu adalah pembagian zaman versi pertama dari Scofield. Nah, ada juga pembagian zaman dari versi kedua dari W.H. Offiler. W.H. Offiler. Nah, ini merupakan sesepuh Pentakosta di Indonesia, W.H. Offiler, saudara ya. Selain dengan F.J. Van Hessel, juga W.H. Offiler ini merupakan sesepuh Pentakosta di Indonesia. Nah, W.H. Offiler ini membagi zaman itu menjadi 4 zaman. Yang pertama dikatakan zaman Allah Bapa. Zaman Allah Bapa dimulai dari Adam sampai Abraham. Zaman ini dibagi menjadi 2 bagian, dari Adam sampai Henokh dan dari Henokh sampai Abraham, ya. Kemudian yang kedua zaman Allah Anak, dimulai dari Abraham sampai Yesus Kristus. Zaman ini juga dibagi 2, yaitu dari Abraham sampai Elia dan dari Elia sampai Yesus Kristus. Dan yang ketiga zaman Allah Roh Kudus, dimulai dari Yesus Kristus, yaitu dari kematian Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Zaman ini merupakan zaman di mana gereja-gereja itu ada dan dipersiapkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian yang keempat adalah zaman kerajaan 1000 tahun damai atau zaman milenium, dimulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali sampai langit baru, bumi baru. Nah, di dalam pembagian zaman Offiler, kita berada di zaman mana? Supaya Bapak Ibu tahu, kita sudah berada di zaman akhir, yaitu zaman Allah Roh Kudus. Ya, zaman Roh Kudus. Jadi kita sudah sampai pada zaman Roh Kudus, di mana zaman Roh Kudus ini dimulai dari kematian Yesus disalib sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah masuk dalam zaman Roh Kudus ini. Bahkan kalau boleh saya katakan, kita sudah masuk bagian akhir dari zaman akhir. Sebentar kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara, ya. Jadi kita harus bersiap-siap supaya kita semuanya boleh tahu bahwa kita sudah ada di zaman mana sekarang ini. Yaitu kita berada di zaman anugerah atau grace age dalam pembagian Scofield, atau kita berada di zaman Allah Roh Kudus di dalam pembagian zaman dari Offiler, saudara ya. Itu sebabnya mari kita menyiapkan diri kita supaya kita hidup dengan benar, dan jangan sampai kita nanti akan ketinggalan, saudara. Ketika gereja disingkirkan sebelum antikristus, kita ketinggalan karena tidak bersiap-siap. Kita harus menyadari bahwa kita sudah berada di akhir dari zaman akhir. Ya, itu adalah pembahasan kita yang pertama ini, yaitu tentang pembagian zaman, dan kita harus tahu kita hidup di zaman yang mana, supaya saudara boleh bersiap-siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan, khususnya mengenai akhir zaman, untuk mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami tidak terlena Tuhan dengan kesenangan duniawi, dan tiba-tiba Yesus datang kedua kali. Dan kami, Tuhan, tidak diselamatkan karena kami teledor dengan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biar firman-Mu mengajar kami, supaya kami bersiap-siap. Kami tahu kedatangan Tuhan akan datang, dan itu pasti akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.